Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim al malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerahnya, taufiknya kepada kita semuanya, agar kita istiqamah dalam menjalankan ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mudzakarah ilmu agama ini, agar kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ada dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama sudah kita jelaskan. Sekarang adalah hadis yang kedua. Wa an Wabisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istafti qalbak al birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa tma'anna ilayhi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka. Haditsun hasan rawahul imaman Ahmad bin Hanbal wa Darimi. Dari Wabisah bin Ma'bad, semoga Allah meridhoinya, berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Saya mengatakan, iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa pada hatimu. Kebaikan itu adalah yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Dosa itu adalah yang menjadikan diri gelisah dan hati ragu-ragu, meskipun banyak orang memberikan fatwa kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ad-Darimi di dalam musnad keduanya. An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Para jamaah, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jadi hadis yang kedua dari hadis yang ke-27 ini diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi. Ya, beliau ini dulu sebelumnya adalah satu orang yang berasal dari Yaman. Datang dengan rombongan dari Yaman, kemudian masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Wabisah itu bin Ubaid, bin Ubaid
dan Ma'bad itu adalah laqabnya. Tapi banyak yang mengatakan Wabisah bin Ma'bad. Beliau ini adalah seorang sahabat yang alim dan yang sering menangis. Ya. Dikit-dikit ketika disebutkan tentang akhirat menangis. Ya, itu Wabisah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad itu panjang sekali. Jadi disebutkan bahwa Wabisah suatu ketika datang ke majelisnya Rasulullah SAW, dan di situ banyak para sahabat. Beliau ketika itu kemudian datang dari belakang pelan-pelan menuju Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, biarkan saya mendekat kepada Rasulullah SAW karena saya ingin selalu dekat dengan beliau. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Wabisah, wahai Wabisah, engkau bertanya atau saya yang memberikan kabar kepadamu? Kemudian Wabisah mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni, wahai Rasulullah, berilah kabar kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, ji'ta tas'alu anil birri, dalam riwayat yang lainnya, wal ithmi, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Wabisah mengatakan, qultu na'am, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu, kebaikan itu sesuatu yang menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, dan sesuatu yang menenteramkan hati. Wal ithmu, dan dosa, ma haka fin nafsi, sesuatu yang menjadikan jiwa itu bimbang. Wa taraddada fis sadri, dan menjadikan hati itu ragu-ragu. Wa in aftakan nas wa aftauka, meskipun banyak orang yang memberikan fatwa kepadamu ini dan itu. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, berbicara tentang dua hal, kebaikan dan dosa. Rasulullah SAW mengatakan kepada Wabisah, wahai Wabisah, ya, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Ini maksudnya bukan berarti setiap kali ada sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya, kemudian kita mengatakan istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Tidak. Ya. Para ulama mengatakan, ya, bahwa istafti qalbak, ada yang mengatakan itu khusus bagi Wabisah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ini karena Wabisah adalah orang yang baik, dan Rasulullah SAW tahu, ya, bagaimana keadaan Wabisah ini. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Wabisah, istafti qalbak, ya, tanyakan kepada hatimu. Nah, jadi kata para ulama, hadis ini tidak umum untuk semuanya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya, kemudian kita bertanya kepada hati kita sendiri, tidak. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah khusus bagi Wabisah. Sebagian lagi mengatakan istafti qalbak bisa jadi umum, tapi untuk siapa? Untuk seorang alim al-amil bi'ilmihi, dan orang yang soleh. Ya, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, dan beliau adalah orang yang soleh. Maka orang yang seperti ini, ya, dia mengetahui hukum-hukumnya. Jika seandainya mungkin ada yang, ya, dia tidak ketahui dan kemudian tidak ada fatwa, ya, tidak ada perkataan yang bisa dijadikan pegangan, maka disitulah kemudian dia mengambil kesimpulan sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Jadi tetap dengan ilmu. Ya. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan beliau adalah orang yang soleh, orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang benar, yang baik.
Istafti qalbak. Ya, bukan berarti setiap sesuatu yang menjadikan kita bingung, apa ini hukumnya, kita tidak tahu, maka kemudian kita bertanya kepada hati kita sendiri. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak kemudian sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, kemudian kita berfatwa kepada, atau minta fatwa kepada diri kita sendiri, bertanya langsung kepada hati kita sendiri. Tidak. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka bertanya kepada yang alim. Jangan kemudian kita gegabah untuk menentukan ini halal atau haram tanpa ilmu. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan tentang hakim, al-qudatu thalatha, qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. Rasulullah SAW mengatakan, hakim itu, qadhi itu ada 3 macam. Qadiyani finnar, 2 hakim berada di neraka. Wa qadin fil jannah, 1 hakim di surga. Kemudian Rasulullah menjelaskan siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Yang di surga itu adalah seorang hakim yang tahu kebenaran, kemudian dia menghukumi dengan benar, maka dia di surga. Adapun seorang hakim yang tahu kebenaran, tapi kemudian dia tidak menghukumi dengan benar, justru dia menyimpang dari kebenaran, maka dia di neraka. Yang berikutnya adalah seorang hakim yang tidak tahu kebenaran, kemudian dia menghukumi orang dengan kebodohannya, maka dia di neraka. Jadi Rasulullah SAW di sini mengingatkan 3 orang qadhi, 2 di neraka, 1 di surga. Rasulullah menyebutkan qadiyani finnar, 2 orang qadhi, hakim itu di neraka, didahulukan daripada yang di surga. Apa maksudnya? Untuk mengingatkan kita jangan gegabah di dalam berfatwa. Jangan gegabah dalam menentukan hukum ini halal ataupun haram. Kemudian ketika menerangkan, Rasulullah SAW mengatakan, wa ammal ladzi fil jannah farajulun, adapun yang di surga adalah seseorang yang tahu kebenaran, kemudian dia menghukumi dengan benar, maka dia di surga. Ini menunjukkan fadilahnya ilmu, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan seorang itu ketika memberikan hukum, maka dia harus menghukumi berdasarkan dengan ilmu. Dia tahu kebenaran dan kemudian dia hukum, dia putuskan hukum itu dengan kebenaran. Istafti qalbak, al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu sesuatu yang jiwa kita tenang. Wa tuma'anna ilaihil qalbu, dan hati pun juga tentram. Itu kebaikan. Jadi menjadikan hati itu tenang. Kenapa? Karena kita tahu hukumnya. Sesuatu kalau kita tahu hukumnya, yang halal itu halal, yang haram itu haram, pasti kita tenang. Kenapa? Yang halal kita lakukan dan yakin bahwa itu halal. Baik itu pada ucapan, tingkah laku kita, ataupun yang berbentuk makanan atau minuman. Kalau sesuatu itu halal, yakin halal, nyaman kita menyampaikannya, enak kita melakukannya. Bahkan kita akan merasa nikmat di dalam menyantapnya, jika itu adalah makanan. Kenapa? Halal. Ya. Begitu pula kalau sesuatu itu haram, maka apa? Hati ini tenang untuk meninggalkan bahwa itu adalah haram. Sudah, kita tinggalkan. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya.
Tapi jika sesuatu itu yang syubhat, samar bagi kita, tidak tahu hukumnya, ya, maka itu menjadikan terkadang kita menjadi was-was, ragu-ragu apakah halal ataupun haram. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Wal ithmu ma haka fin nafsi. Ya, dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hati ini terus bergejolak, tidak tenang, ragu-ragu, bimbang, tidak nyaman. Wa taraddada fis sadri, menjadikan hati itu ragu-ragu. Terus begitu dia. Makanya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, ya, fitrahnya orang yang baik itu adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia akan tidak tenang. Dia akan merasa bersalah, dia akan merasa ketakutan, dia akan merasa khawatir. Ya, tapi jika kemudian dosa itu terus dilakukan, terkadang seseorang akan menipis rasa khawatirnya itu. Berkurang rasa tidak tenangnya itu. Yang ada kemudian dia merasa nyaman dengan perbuatan dosa tersebut. Makanya jangan pernah meremehkan perbuatan dosa meskipun itu adalah sepele. Meskipun itu menurut kita adalah sesuatu yang kecil. Karena dari yang kecil, jika kemudian terus dilakukan akan terus menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Sama, dalam perbuatan dosa pun juga demikian. Jika seseorang terus melakukan perbuatan dosa kecil, dia lakukan perbuatan dosa kecil, sedangkan amal ibadahnya cuma sedikit, lama-kelamaan kemudian mengalahkan beratnya amal timbangan ibadahnya, maka dosa-dosa yang kecil itu akan menumpuk menjadi dosa yang besar. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan dosa meskipun itu menurut kita adalah sesuatu yang kecil. Ya. Wa in aftakan nas wa aftauka, meskipun banyak orang yang memberikan kamu fatwa. Ya, biasanya sesuatu yang itu berupa dosa menjadikan kita apa? Tidak tenang. Jangan pernah kita mencoba-coba, ya, untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-27 bagian yang kedua. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis tersebut? Bahwa para ulama mengajarkan kepada kita, jika kita tidak mengetahui hukum sesuatu, maka bertanyalah kepada orang yang alim. Wa bisah, datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang mana yang baik, mana yang tidak baik. Beliau langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, menunjukkan jika kita tidak tahu ilmunya, bertanyalah. Sama, jika kita tidak tahu hukumnya, jangan pernah gampang dan mudah untuk memutuskan halal dan haram. Halal dan haram bukan kita yang menentukan. Halal dan haram sudah ditentukan oleh syara'. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah ditentukan oleh syara', yang haram juga sudah ditentukan oleh syara'. Jadi bukan kita yang mengatakan ini baik atau tidak baik. Ukuran baik atau tidak baik bukan kita manusia yang menentukan secara pribadi, tapi ada ketentuannya menurut syara'. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis ini memberikan gambaran saja, ya, secara umum bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang hati kita tenang dalam melakukannya, dan sesuatu yang tidak baik itu menjadikan hati kita ragu-ragu, tidak tenang, tidak tentram di dalam melakukannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, tambahan dari penjelasan hadis yang ke-27 yang diriwayatkan oleh sahabat Wabisah bin Ma'bad. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk belajar ilmu agama. Pada akhirnya kemudian kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berakhir kita baca tahlil, sholawat dan istighfar.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.